Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Dinas Sosial DKI Jakarta menampung sejumlah tunawisma. Di Jakarta Timur, 41 tunawisma ditampung di dalam gedung olahraga Ciracas selama masa pandemi. Gor Ciracas yang digunakan sebagai tempat penampungan tunawisma ini berkapasitas 100 tempat tidur. Sejumlah tunawisma ini tinggal di tempat penampungan Gor Ciracas usai ditertibkan Satpol PP setempat. Para tunawisma yang tinggal di penampungan ini merupakan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki kartu tanda penduduk. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Gor Ciracas, Jakarta Timur, selengkapnya sudah ada rekan Bayu Pradana. Dan pemirsa, kita akan tengok situasi di Gor Ciracas ya. Selamat malam Bayu, fasilitas apa yang sudah ada di Gor Ciracas untuk menampung para yang tidak memiliki KTP dan identitas diri? Ya, Mirva, saat ini juga dari Dinas Sosial sudah selain memberikan tempat penampungan di Gor Ciracas ini juga ada beberapa fasilitas yang didapatkan bagi mereka tunawisma yang ditampung di dalam Gor Ciracas ini. Di antaranya terdapat sedikitnya ada 200 tempat tidur yang bisa menampung nantinya tunawisma yang telah diamankan selama masa pandemi ini dalam Gor Ciracas. Selain itu juga mereka akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti ada tempat mandi dan juga alat mandi yang diberikan, serta juga mereka akan mendapatkan makan. Dan juga untuk seperti apa nantinya metode untuk menampung para tunawisma ini, saya sudah bersama dengan petugas Dinas Sosial, ada Mas Tria Hamdan di sini. Selamat malam, Mas. Malam. Mas, mereka tunawisma yang ditampung di sini seperti apa syaratnya yang ditampung di sini? Apa saja? Syaratnya sebenarnya tidak ada syarat ya. Ini hanya hasil penjangkauan dari Dinas Sosial dan Pol PP dan Polri. Lalu Mas, untuk di sini yang paling tua itu umurnya berapa, Mas? Di sini ada di atas 50 tahun ada. Selama masa pandemi ini apakah mereka juga mendapatkan pendampingan kesehatan terutama seperti apa? Ya, buat saat ini akan dapat pendampingan kesehatannya, terutama demi vitaminnya dan lain-lainnya. Selain itu, Mas, apakah juga ada pendampingan seperti aktivitas yang mereka dapatkan selama penampungan ini, Mas? Tentunya akan ada. Yang pertama, penjemuran, olahraga seperti senam, dan games-games yang lain akan ada. Ini kan bulan puasa, Mas, bulan Ramadan. Apakah mereka juga mendapatkan beberapa fasilitas untuk menjalankan ibadah bagi yang menjalankan? Ya, di sini kita menyediakan alat sholat juga dan makan buat sahur dan buka puasa. Tentu kita harapkan pandemi ini cepat berakhir, Mas, supaya nanti segalanya juga bisa beraktivitas seperti normal. Terima kasih, Mas Tria, dan juga Mirva dan juga pemirsa. Seperti itulah keterangan dari Mas Tria Hamdan selaku petugas Dinas Sosial, dan juga mereka tunawisma yang datang ke sini selain tadi usai ditertibkan, ini mereka juga wajib menjalankan beberapa proses. Di antaranya mereka kan langsung diperiksa oleh Dinas Kesehatan yang sudah ada bersiaga di sini 24 jam, dan itu nantinya mereka juga diwajibkan untuk melakukan mandi, dan mereka akan mendapatkan baju yang memang sudah diberikan dari Dinas Sosial. Usai seperti itu, mereka baru bisa menempati tempat tidur mereka yang ada di sini, dan juga mereka bisa mendapatkan fasilitas seperti tadi makan, dan bagi mereka yang berpuasa ini juga ada fasilitas seperti makan sahur dan juga berbuka. Namun bagi mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa, dari Dinas Sosial tetap akan memberikan makanan seperti makan pagi, siang, dan juga makan malam. Dan nantinya juga rencananya akan ada beberapa pendampingan seperti ada kegiatan olahraga rutin, dan juga nantinya akan ada pendampingan kesehatan di mana petugas dari Dinas Kesehatan juga telah bersiaga di sini untuk nantinya bersiap memeriksa apabila ada tunawisma yang mengeluhkan sakit. Mirva. Ya baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan langsung Anda dari Gor Ciracas, Jakarta Timur. Tetap jaga kesehatan. Dan pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia kini mencapai 9.771 orang. 784 diantaranya meninggal dunia, sementara 1.391 orang dinyatakan sembuh. Spesimen yang telah kita periksa sebanyak 86.985 spesimen. Dari sekitar 67.784 orang pasien. Kasus konfirmasi positif akumulasi sampai dengan saat ini adalah 9.771 orang.
Yang sudah sembuh 1.391 orang. Sementara yang meninggal 784 orang. Akumulasi orang dalam pemantauan sampai dengan saat ini sebanyak 221.750 orang. Sebagian besar pemantauan ini sudah selesai dan mereka dinyatakan bebas dari COVID. Sementara kasus PDP yang dalam pengawasan kita sampai dengan saat ini ada 21.653 orang. Kita berharap bahwa secepatnya akan bisa kita dapatkan hasil laboratoriumnya sehingga kita bisa konfirmasikan apakah ini kasus positif atau kasus yang negatif COVID. Kabupaten terdampak 297 kabupaten kota di 34 provinsi. Pasien sembuh kalau kita lihat distribusi tertingginya paling banyak ada 440 orang di DKI Jakarta. Pemerintah Kota Makassar memiliki cara unik namun tegas untuk memberi sanksi toko-toko yang masih saja beroperasi. Selama PSBB menggunakan mobil damkar, toko-toko yang masih beroperasi disemprot dengan air berwarna. Petugas Satpol PP dan Damkar menyemprot toko yang masih bandel dan beroperasi di tengah penerapan PSBB di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Menggunakan mobil damkar, toko-toko yang tidak masuk dalam pengecualian PSBB seperti toko suku cadang mobil dan furnitur disemprot dengan air berwarna. Hal ini merupakan teguran pemerintah kota terhadap para pengusaha toko yang nekat beroperasi di tengah PSBB. Apabila masih membandel, maka izin usaha toko akan dicabut. Pak Bembaing. Jadi ini memang ada beberapa yang sudah sadar, namun ada beberapa hanya sebagian kecil yang tidak sadar. Jadi kita tidak berhenti untuk menyiram. Untuk itu kami berharap bahwa hari kedua pelaksanaan penyiraman ini semakin memberikan tingkat kesadaran masyarakat dan kepatuhan. Razia dengan penyemprotan air ini telah dilakukan sejak kemarin dan akan terus dilakukan demi mengoptimalkan penerapan PSBB di Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Polisi membubarkan ratusan pemudik yang nekat pulang kampung di checkpoint Garembawah, Cilegon, Banten. Seorang pemudik menangis dan memohon kepada petugas agar diizinkan mudik ke kampung halamannya di Lampung. Pemudik ini menangis dan memohon kepada petugas di Pelabuhan Merak, Banten agar bisa mudik ke kampung halamannya di Lampung. Meski sudah mengetahui ada larangan mudik, pemudik asal Bekasi ini menolak untuk kembali ke perantauan karena sudah tidak bekerja dan tidak memiliki tempat tinggal. Saya pulang ke Lampung, Mas. Karena saya di sana udah nggak kerja. Pak, saya udah nggak kerja, di sana kontrakan habis. Saya di sana makan apa, Pak? Coba. Udah tahu belum kalau ada larangan mudik kayak gini? Ya udah tahu, Pak. Tapi katanya kalau KTP Lampung boleh pulang. Kata Pak Jokowi, kalau kita pulang kamu boleh, tapi jangan mudik. Pak. Saat menghalau pemudik, petugas mendapati satu keluarga yang menunggu agar bisa pulang ke kampung halamannya di Lampung. Banyak berhenti menunggu kebijakan boleh melintas atau menyeberang dari Merak ke Rabakauni, sehingga kita perlu berikan himbauan dikarenakan sudah ada kesepakatan dengan pihak SDP penyeberangan Merak bahwa tidak melayani lagi roda 2 maupun kendaraan pribadi dan kendaraan berpenumpang. Sebelumnya pemerintah telah menerapkan larangan mudik sejak 24 April lalu. Petugas hanya mengizinkan kendaraan prioritas seperti truk angkutan barang yang diperbolehkan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten. Dari Cilegon, Banten, Wim Salim, iNews melaporkan. Pemirsa, Bogor, Depok, Bekasi memasuki perpanjangan pembatasan sosial berskala besar selama 2 pekan. Dalam fase kedua ini, gugus tugas COVID-19 Jawa Barat mengusulkan checkpoint di Bodebek dapat berlangsung selama 24 jam. Pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Depok, dan Bekasi diperpanjang selama 2 pekan. Namun masih ada warga yang tidak disiplin, mulai dari tidak menggunakan masker hingga tidak mengindahkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan.
Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, petugas mendapati warga yang nekat mudik di sejumlah titik perbatasan. Mereka pun diminta untuk putar balik. PSBB di Kota Bogor diperpanjang hingga 7 April mendatang. Warga yang langgar aturan PSBB juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Di Terminal Terpadu Jati Jajar didapati warga yang tidak mengindahkan aturan jaga jarak fisik dalam berkendara mulai dari kendaraan roda 2 hingga roda 4. Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat berharap penjagaan checkpoint di Bodebek dalam fase kedua PSBB ini dapat berlangsung selama 24 jam dengan meningkatkan koordinasi dari berbagai pihak. Dan mungkin juga dari hasil evaluasi contohnya di mana di PSBB di Bodebek gitu ya. Itu pada saat checkpointnya ada, itu memang sepi jalan. Tapi justru malam hari gitu, ya. Manakala checkpointnya kosong, malam hari malah jadi banyak lalu lintas. Nah ini barangkali yang tidak kita kehendaki. Jadi kalau memang 24 jam itu bisa dilaksanakan dan tentunya juga ini perlu terkoordinasi ya oleh berbagai pihak yang memang berada di checkpoint. Penjagaan 24 jam pun ditegaskan karena masih ditemukan warga yang nekat mudik. Tak jarang pemudik menggunakan berbagai cara agar bisa pulang kampung di tengah larangan mudik saat PSBB. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pun memperketat pemeriksaan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 di jalur alternatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pasien positif corona melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Praia Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.